Ini adalah kekuatan yang dapat meningkatkan harta level Tianzun. Ini menyatu dengan tubuh, membuat tubuh Qin Chen tumbuh seperti harta karun. Teknik menambal langit, kata Qin Chen tiba-tiba memiliki pencerahan di dalam hatinya. Sedangkan semua yang ada di langit dapat ditambal, jadi mengapa tubuh fisiknya tidak bisa? Ya, itu adalah teknik menambal langit. Pada saat ini, Qin Chen bergumam tiba-tiba. Teknik menambal langit adalah kekuatan pemurnian teratas di alam semesta kuno. Ini adalah salah satu kekuatan teratas yang merupakan keahlian kuno. Jadi, apakah menara kuno ini ada hubungannya dengan istana butian kuno? Pikir Qin Chen tidak tahu, tapi ini pasti terobosan, atau mungkin saja itu benar. Oleh karena itu, pada saat ini, Qin Chen merasa bahwa proses tubuhnya menyerap kekuatan ciptaan agak mirip dengan proses menambal langit, memperlakukan tubuhnya sebagai harta dan memperbaikinya. Tetapi apakah tubuh adalah harta karun? Pikir Qin Chen. Gemuruh. Dalam tubuh Qin Chen, kekuatan ciptaan mengalir masuk, terus memperkuat tubuh Qin Chen. Qin Chen benar-benar tenggelam dalam siklus sempurna yang terbentuk di tubuhnya, dan kekuatan ciptaan terus menumbuhkan tubuh Qin Chen. Sulit dipercaya. Sial, anak ini sebenarnya langsung menyerap kekuatan ciptaan. Apakah dia juga dewa dan iblis yang kacau? Apakah dia juga dilahirkan sejak awal penciptaan? Gumam naga leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah tercengang. Lokasi dan perilaku Qin Chen telah melampaui harapan mereka. Apa yang membuat mereka semakin tertekan adalah bahwa kekuatan ciptaan yang diserap Qin Chen tampaknya lebih banyak dari milik mereka. Apakah ini masih masuk akal? 1 hari, 2 hari, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba, serangkaian lingkaran cahaya berkabut dan mengerikan meledak di sekitar tubuh Qin Chen, dan roh jahat yang tak berujung melonjak ke seluruh pagoda Guyu. Gelombang roh jahat berubah menjadi pusaran air dan muncul di tubuh Qin Chen. Naga leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah tiba-tiba terbangun, dan menatap dengan heran. Mereka melihat roh jahat yang tak ada habisnya, seperti gelombang pasang, langsung mengalir ke tubuh Qin Chen. Qin Chen dipenuhi dengan kekuatan yang membuat jantung berdebar, satu persatu terkejut ke tanah, dan ekspresinya juga terkejut. Mata Qin Chen tiba-tiba terbuka saat nafas tak berujung memasuki tubuhnya. Antara langit dan bumi, roh jahat yang luar biasa itu juga menghilang. Ini diserap secara ekstrim. Qin Chen membuka matanya. Saat ini, sel-sel di tubuh fisiknya seperti bintang. Tubuh fisiknya benar-benar seperti alam semesta, dan setiap selnya seperti bintang. Sayangnya, kekuatan ciptaan ini diserap terlalu sedikit. Kata Qin Chen mendongak. Antara langit dan bumi, kekuatan keberuntungan yang melonjak membuat mata Qin Chen berkedip. Di pagoda Yu kuno, masih banyak kekuatan keberuntungan, tetapi Qin Chen juga menghadapi masalah yang sama dengan naga leluhur agung dan yang lainnya, yaitu tidak dapat menyerap kekuatan keberuntungan lagi. Pada saat ini, Qin Chen berdiri dan tiba-tiba merasa bahwa kekuatan penindas dari lantai 4 pagoda Yu kuno jelas telah banyak melemah. Ini wajar. Setelah menyerap begitu banyak roh jahat, penindasan roh jahat ini secara alami akan sangat melemah. Selain itu, yang mengejutkan Qin Chen adalah setelah menyerap begitu banyak kekuatan ciptaan, tingkat kultivasinya sendiri telah tumbuh dengan baik. Tingkat kultivasi Qin Chen hanya menembus ranah di Zun beberapa hari yang lalu, dan bisa mencapai puncak jangka menengah dari penguasa bumi. Pada titik ini, sangat sulit untuk ditingkatkan. Yang paling penting adalah persepsi, pemahaman tentang kekuasaan. Kedua, ada banyak sumber daya yang perlu dikonsumsi. Namun, setelah menyerap kekuatan ciptaan ini, Qin Chen jelas merasa bahwa tingkat kultivasinya sedikit berfluktuasi. Itu menunjukkan bahwa selama dia memiliki sumber daya yang cukup, tingkat kultivasinya dapat langsung ditingkatkan. Ini luar biasa. Gumam Qin Chen sangat gembira. Namun, itu tidak cukup. Mata Qin Chen berkedip, dan dia bisa merasakan bahwa meskipun tingkat kultivasinya telah meningkat sedikit, dia belum meningkat terlalu banyak,
tampaknya lebih banyak kekuatan ciptaan yang perlu diserap. Qin Chen mendongak, berniat pergi ke lantai berikutnya. Segera, Qin Chen membuat keputusan. Di lantai 5 Menara Guyu, sebuah sosok muncul, itu Qin Chen. Setelah menyerap kekuatan lapisan keempat, Qin Chen akhirnya mampu menahan roh jahat dari lapisan keempat dan sampai ke lapisan kelima. Begitu dia muncul, Qin Chen merasakan tekanan yang mengerikan langsung ditekan, membuatnya tidak bisa bernapas. Roh jahat dari lapisan kelima benar-benar mengerikan. Qin Chen terkejut. Roh jahat tingkat kelima ini jauh lebih kuat daripada tingkat keempat. Tidak heran, dikabarkan bahwa selain Shen Gong Tianzun, hampir tidak ada wakil kepala aula lainnya yang bisa naik ke tingkat kelima ini. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Dia dapat merasakan bahwa jika dia ingin datang ke dunia ini, dia setidaknya harus menjadi orang yang kuat di tingkat akhir Tianzun. Kekuatan ciptaan yang begitu kuat, lihat apakah kita bisa menyerapnya lagi. Segera setelah memasuki lapisan kelima, naga leluhur dan leluhur sungai darah tidak sabar untuk muncul, menyerap kekuatan penciptaan antara langit dan bumi. Tiba-tiba, gelombang kekuatan penciptaan mulai mengalir ke dalam tubuh naga kecil ini. Naga leluhur Hong Huang langsung gembira. Mata Qin Chen berkilat, dan hatinya tergerak saat melihat naga leluhur agung menyerap kekuatan penciptaan. Seperti yang dia harapkan, setelah kekuatan penciptaan lapisan keempat tidak dapat diserap, itu dapat diserap lagi setelah memasuki lapisan kelima, tetapi tidak tahu seberapa besar kekuatan penciptaan lapisan kelima ini dapat diserap, dan kapan batasnya. Segera, Qin Chen melepaskan Primordial Ancestor Dragon, Saint Ancestor dari Blood River, dan Lord of Abyss Demon, dan mereka mulai menyerap lagi. Namun, untuk Lord of Abyss, permintaan Qin Chen hanya untuk menyerap sebagian dari kekuatan penciptaan. Tubuh utamanya masih dipadatkan oleh daging ras iblis seperti Molten Flame Tianzun di bawah restu dari pohon iblis dari 10.000 alam. Kalau tidak, jika mereka seperti naga leluhur primordial, mereka hanya bisa memadatkan tubuh dalam masalah. Lalu Qin Chen duduk bersila. Kekuatan ciptaan yang bergulir mengalir ke tubuhnya lagi. Setiap sel di tubuh fisik Qin Chen bangkit kembali. Kali ini, sambil menyerap kekuatan ciptaan, Qin Chen juga dengan panik menyerap asal-usul kekacauan di dunia kekacauan. Ini membuat aura penguasa bumi Qin Chen, disertai dengan penyerapan kekuatan ciptaan, juga perlahan meningkat. 1 hari, 2 hari, 3 hari, pada hari kelima, boom, nafas yang menakutkan memenuhi tubuh Qin Chen. Di zon tingkat akhir, Qin Chen membuka matanya, menakjubkan. Dalam waktu kurang dari 10 hari, dia benar-benar menerobos dari di zon tahap tengah ke di zon level akhir dalam satu gerakan. Kekuatan ciptaan ini sungguh luar biasa. Sangat disayangkan bahwa itu tidak dapat diserap tanpa batas. Jika dapat diserap tanpa batas, seberapa jauh tingkat kultivasi saya dapat meningkat? Kata Qin Chen memandang dunia, matanya terkejut. Namun, itu masih bukan batasnya, dan kamu bisa terus menyerap. Gumam Qin Chen menutup matanya dan terus menyerap di lapisan kelima. Qin Chen tidak tahu segalanya tentang dunia luar, dia juga tidak tahu bahwa dia dicurigai oleh Tiangong. Dia telah menyerap kekuatan ciptaan yang cukup dari lantai 5, dan sekali lagi memasuki lantai 6 Pagoda Guyu. Ledakan, kekuatan ciptaan ditekan lagi. Memasuki tingkat ke-6, Qin Chen langsung merasakan kekuatan penciptaan yang mengerikan mengalir keluar, dan aura mencekik yang luas itu menyebabkan retakan di tubuh Qin Chen. Sangat kuat, bahkan jika Qin Chen menyerap cukup banyak roh jahat dari 5 lapisan pertama, Qin Chen masih merasakan krisis yang kuat begitu dia memasuki lapisan ke-6. Tubuhnya retak di tempat, dan darah berceceran. Qin Chen merasa bahwa jika dia tidak menyerap kekuatan ciptaan yang cukup dan memadatkannya ke dalam daging, dan menggantinya dengan dizun tahap akhir lainnya, dagingnya akan runtuh dan jiwanya akan hilang di tempat. Mungkin, hanya puncak Tianzun yang bisa memiliki kekuatan seperti itu untuk menolak kekuatan tekanan ciptaan di sini. Tentu saja,
Itu hanya mungkin. Jadi, Master Shen Gong Tianzun paling banyak hanya bisa mencapai level ini. Gumam Qin Chen melihat sekeliling. Setiap tingkat peningkatan menara Guyu terlalu besar, yang membuatnya berubah warna dan melihat lebih dalam ke lantai 6. Jika itu lantai 7, bukankah mungkin hanya yang mulia tertinggi yang bisa menanganinya? Ini sangat mungkin. Lantai 7 pasti merupakan peningkatan besar untuk lantai 6. Tidak masalah, karena kamu berada di lantai 6, mari kita serap kekuatan ciptaan terlebih dahulu. Gumam Qin Chen duduk bersila dan sekali lagi menyerap kekuatan penciptaan. Kekuatan penciptaan dituangkan ke dalam tubuhnya dan mulai terus meningkatkan kekuatan tubuhnya. Dan dengan untaian kekuatan penciptaan memasuki tubuhnya, Qin Chen langsung merasa ada ki yang tidak bisa dijelaskan mengalir di tubuhnya. Aura ini beredar di tubuhnya, dan kemudian terus berkumpul di jiwa Qin Chen. Qin Chen terkejut. Kekuatan ciptaan ini tidak hanya dapat meningkatkan tubuh fisiknya, tetapi juga dapat memperkuat jiwanya. Dan, yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa aura khusus yang dibentuk oleh kekuatan penciptaan pada tingkat ini, sambil memperkuat jiwanya, secara bertahap mengumpulkan jejak kekuatan yang keluar dari tengah dahinya. Antara alis. Ada perasaan kesemutan segera. Apa ini? Gumam Qin Chen terkejut. Namun, dia tidak mengambil hati, hanya terus-menerus menyerap kekuatan ciptaan di sini. Kekuatan ciptaan yang mengepul dituangkan ke dalam tubuhnya, Qin Chen juga menyerap kekuatan kekacauan primordial, dan tingkat kultivasinya meningkat lagi. 1 hari, 10 hari, sebulan, 3 bulan. Kali ini, Qin Chen berlatih di sini selama 3 bulan penuh. Ledakan. Pada hari ini, saat Qin Chen tidak bisa lagi menyerap kekuatan penciptaan. Bersenandung. Sebuah mata tiba-tiba memadat di atas alisnya. Salah. Ini bukan mata yang benar-benar tumbuh di antara alis, tetapi dalam persepsi Qin Chen, mata jiwa diam-diam muncul dari alisnya. Mata jiwa ini sangat kabur, sangat hampa, dan jika menjulang, itu hanyalah bayangan dari jalan besar. Aku benar-benar memadatkan mata, kata Qin Chen terkejut. Apa-apaan ini? Ucap Qin Chen terkejut, dan bertanya pada naga leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah. Setelah melihat ini, leluhur naga agung dan leluhur suci Sungai Darah tidak dapat menahan keterkejutannya. Kekuatan penciptaan menyatu di antara alis untuk membentuk mata. Pernahkah Anda mendengar tentang ini? Tidak? Apakah itu mata ciptaan yang legendaris? Tiba-tiba, Hong Huang Zulong dan Blood River Saint Ancestor saling melirik, dan mau tidak mau mengeluarkan kengerian. Mata penciptaan, apa itu? Qin Chen bertanya-tanya. Naga leluhur Hong Huang menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu ini, tetapi saya telah mendengar bahwa mata ciptaan adalah jenis kekuatan magis yang khusus. Itu adalah kekuatan magis yang dikenali oleh kekuatan ciptaan. Itu bisa melihat melalui semua kepalsuan dan mencapai esensi. Melihat melalui makna sebenarnya dari alam semesta ini, setiap orang kuat di alam semesta tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di depan mata ciptaan. Ada desas-desus bahwa hanya orang yang lahir dalam kekacauan yang dapat memadatkan mata ciptaan, tetapi di era kekacauan kuno, bahkan jika mereka dilahirkan dengan begitu banyak roh primordial dan dewa dan setan yang kacau, hampir tidak ada yang memadatkan mata ciptaan, ini hanya dalam legenda. Ucap Hong Huang Zulong dan yang lainnya menggelengkan kepala, tanpa sadar Qin Chen bisa memadatkan mata ciptaan. Mata penciptaan. Gumam Qin Chen menyipitkan matanya, terdengar sangat mengagumkan. Saya harus mengatakan bahwa mata ini benar-benar memiliki sesuatu seperti itu. Buka. Perhatian Qin Chen terfokus pada mata jiwa di tengah alisnya, mencoba membukanya. Tiba-tiba, aura misterius muncul dari Qin Chen. Di samping, naga leluhur Hong Huang dan leluhur Saint Sungai Darah sedikit ngeri. Akankah itu benar-benar memadatkan mata ciptaan? Saya selalu merasa bahwa ada kekuatan khusus di Qin Chen, bahkan mereka sedikit berdenyut. Tapi ini terlalu luar biasa.
Tetapi berpikir bahwa Qin Chen dapat menyerap kekuatan ciptaan yang hanya dapat diserap oleh makhluk yang kacau, naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah sedikit bingung. Ada terlalu banyak hal aneh tentang Qin Chen, dan dia tidak bisa menilai dengan akal sehat sama sekali. Sekarang, di menara kuno 6 lantai, Qin Chen mendesak matanya dengan panik, dia mendesak semua kekuatannya untuk membuka mata ini. Namun, mata ini tidak bergerak sama sekali. Tidak, pasti ada jalan. Gumam Qin Chen menetap. Seni menambal langit. Matanya berkilat. Dalam warisan istana menambal surga, teknik menambal langit dapat menambal segala sesuatu di langit, bahkan langit dan alam semesta. Namun, jika dia bahkan tidak bisa melihat asal-usul alam semesta, bagaimana dia bisa memperbaikinya? Bukankah mata ciptaan ini melengkapi teknik menambal langit? Itu sangat mungkin. Hati Qin Chen bergerak, mendesak teknik menambal langit. Tidak bisa dijelaskan. Di tubuh Qin Chen, kekuatan ciptaan yang terserap memadat di tengah alisnya, dan berkumpul di mata jiwa yang tak terlihat. Saat berikutnya, Qin Chen hanya merasakan alisnya bergerak. Mata tak terlihat di antara alis Qin Chen tiba-tiba terbuka. Bergemuruh. Tiba-tiba, fisik Qin Chen berubah secara mengejutkan. Dia memandangi kehampaan, dan kekuatan roh jahat yang keruh sebelumnya, pada saat ini, samar-samar menunjukkan sebuah jalan. Dia melihat naga leluhur besar dan leluhur Sein sungai darah lagi, dan seketika, di atas kepala mereka, melihat hantu berbentuk naga dan cahaya berdarah. Hantu berbentuk naga dan cahaya berdarah ini, tinggi di atas, sangat kuat, seperti matahari yang terik, sangat menyilaukan. Jalan naga sejati, jalan sungai darah. Kali ini, Qin Chen melihatnya dengan sangat jelas. Pada saat ini, Qin Chen sepertinya melihat arti sebenarnya antara langit dan bumi. Naga leluhur kuno dan leluhur suci sungai darah sangat kecil, dan sangat sulit untuk dideteksi di bawah roh jahat menara kuno ini. Tetapi pada saat ini, Qin Chen membuka mata jiwa, dan jalan kedua pria itu ditangguhkan di langit, bahkan jika tidak ada kekuatan naga dan darah, gelombang mengerikan dari jalan itu masih membuat Qin Chen jelas merasakannya. Dia menatap langit dengan tatapan kosong, lalu tiba-tiba membiarkan Lord of Abyss Demon muncul. Tiba-tiba, di langit, jalan iblis abisal muncul, dan energi iblis melonjak. Dibandingkan dengan jalan naga asli dan jalan sungai darah dari naga leluhur kuno dan leluhur suci sungai darah, itu jauh lebih kecil, tetapi masih sangat jernih dan energi iblis bergulir. Membanjiri langit, jauh lebih jelas daripada menonton Lord of Abyss Demon. Qin Chen tampak heran, benar-benar terpana. Sebenarnya, dia bisa langsung melihat melalui jalan yang terhubung dengan orang-orang di sampingnya.